video kali ini adalah konten Fight to Bro. Jadi hari ini gue pengen ngajak sayang gue, kecintaan gue yang selalu menemani gue juga, yang selalu support gue, untuk ngobrol-ngobrol, membahas hal-hal yang viral. Siapa lagi kalau bukan Sita Marino. Tepuk tangan dong semua. Sebentar. Sebelum kita mulai, aku mau bilang ke kamu kalau kemarin kamu di Bandung tuh keren banget. Bukan keren aja, tapi keren banget gitu. Aku ngeliat kamunya sampai kayak siapa itu? Mulai terbang. Bener. Serius, gak sih mau aku bagus. Jadi lanjut tadi, kamu bilang apa? Saya mau dengar lagi guys. Kalau Bastian itu keren. Bohong, udah mulai terbangnya. Oh enggak, emang jujur. Mulai terbangnya. Enggak, itu emang jujur, Babe. Gimana? Enggak, Babe, yang ini kan bro. Apain bro babe lah. Lu keren, bro. Thank you man. Ajaib lo. Serius gimana? Ya bagus ah. Tapi tau gak sih kalau Ya walaupun sih dia nggak ngeliatin aku jadi nggak masalah. Apaan? I keep point on you. Hei. Gak. Baru guys, gue mau kasih tahu ke kalian kalau gue tuh itu panggungan pertama gue setelah 2 tahun gue bener-bener gak nyanyi sama sekali loh guys. Oh ya? Beneran loh Beb. Karena COVID. Ya tahu sih sebenarnya, cuman kan di sini aku pura-pura harus nggak tahu kan. Lo iya kan? Di sini aku harus pura-pura nggak tahu, padahal kan kamu selalu cerita ke aku, sayang. Bro. Gak apa-apa kan, tinggal bilang iya bener Kamu juga. Kamu nggak mau ituin tangan aku? Aman dong bro. Keren. Karena tadi gue bilang gue mau bahas yang viral-viral, mari kita bahas seputar yang lagi viral. Ya, which is TBA. Tapi sebelum kita mulai, aku mau minum boleh? Five Black Tea, andalanku. Mama ya. Guys. Di keren. Pas lagi nggak mental dia. Aku yang ini. Oh iya, please, can you help please? Madam, bertendis? Boleh. 2 cukup. 2 cukup. Aku pengennya 7, kamu minta 2 gimana? 3 lah. Gak, 3 mentok. Janjinya apa? 7. Dari es batu ke anak, bingung gak lu? Emang ngomongin anak? Iya dong, aku pengen punya anak dari kami, anjay. Lanjut. Jadi kita akan membahas yang lagi viral, yaitu TBA. What do you think about it? Sambil makan es guys. Itu lo ngapain? Cheers. Di keren banget. What do you think about it? Jujur aku suka sih. Karena emang kalian tuh kayak meant for each other aja gitu. The chemistry ya? The chemistry-nya still there dan gak pernah hilang sampai terakhir manggung. Dan luar biasa loh. Pada saat awalnya itu sebenarnya gini. Jadi kenapa akhirnya kita kembali lagi bertiga ini, gue kasih tahu ke kalian. Jadi pada saat itu gue, Kiki, Aldi sering ketemu. Terus kita kayak ngebahas kayak banyak lo masih kangen ternyata sama kita, sama ya kita jadi satu grup. Terus kayak gue juga kangen sih manggung sama kalian, berkarya sama kalian. Ini bener-bener omongan receh. Kita lagi nongkrongnya dia waktu itu kita di Pips, di People. Ya. Nongkrong biasa ingat kan? Ya. Tahu-tahu jadi serius akhirnya. Dan ngeliat antusias kalian yang luar biasa. Dan jujur banyak banget panggungan yang kita tolak. Oh iya? Yes. Berapa kalau bisa dihitung? Mungkin 3-2 panggungan kita tolak karena kita nggak tahu nih kita harus ngapain. Karena nggak enak aja kalau misalnya kayak manggung nggak jelas gitu, kayak lebih baik kan ayo seriusin yuk ngapain gini. Jadi ya udah akhirnya kita kayak rembukan bertiga, terus juga kita ajak Patrick untuk ya obrolin ini kayak gimana supaya kita bisa jalan. Dan reasonnya tuh sebenarnya bukan karena nolak-nolakin doang, tapi emang beneran karena kalian antusias. Dan aku, Kiki, Aldi ya kita ngeliatnya kayak why not kita kasih kayak mereka rindu ya kita kasih gitu. Tapi gokil Instagramnya. ya emang cuma baru upload 1. Siluet. Itu followersnya langsung 40.000. Sekarang udah 60.000. Maaf. Oh ya? Ih keren banget. Oh ya. Berapa? Jadi ya akhirnya kemarin manggung di Bandung dan luar biasa seru banget, fun, enjoy, rindu yang terbayarkan.
Patut. Tapi ada struggle nggak? Mungkin kesulitannya apa ya? Deg-degan, masa deg-degan? Udah kalau deg-degan I love to feel nervous. Anjir. Aku lebih seneng nervous guys karena membuat kita jadi kayak Harus nampil bagus sama ya, lain. jadi kayak klimaks gitu loh, kayak pada saat selesai turun dari panggung kayak gimana kemarin kamu? Cerita dong. Cerita experience kamu. Ya aku, that is my first festival. Itu festival pertama aku loh, Beb. Aku nggak pernah mendatangi atau even kayak care sama festival-festival yang pernah Shout out to Playlist Live Festival 2.0. And then Dan di saat aku tahu festival pertama aku adalah aku nontonin pacar aku, itu senengnya berapa kali lipat nambah gitu loh. Jadi kayak aku ke festival bukan cuman sama pacar aku, tapi nontonin pacar aku sedang tampil gitu. Dan Terus itu gimana? Dan itu emang buat Ceritain dong aku di panggung gimana. Ya, kamu di panggung Di ya? panggung gimana? ya kamu pas naik panggung kamu masih diem kayak katanya ngumpulin energi dulu gitu. Terus pas kamu di panggung Di belakang panggung maksud kamu? Iya, di belakang panggung. Pas kamu masuk panggung kamu udah ngasih semuanya dan itu kelihatan juga di para penonton dan akhirnya di TikTok jadi rame gak sih? Wah, gede banget. Rame banget. Aku pas habis playlist festival pas aku buka tiba-tiba TBA basian. Terus Keren. gimana aku turun gimana? Habis Yang turun. upset gimana? Dia langsung buka baju karena basah bajunya. Gak bisa apa? Terus Susah. nafasnya masih capek. Ini berarti mulai sekarang kita harus olahraga. Dan kalian tahu Tibia nantinya akan rilis lagu untuk kalian pastinya. Sebenarnya yang gue mau Tibia ini bisa lancar dan bisa menemani teman-teman semua, bisa menghibur teman-teman semua dari karya-karyanya. Doain yang terbaik buat kita supaya terus sukses, aman terus, tetap solid dari internal dan yang pasti yang terbaik. Tapi kalau bahas-bahas nyanyi, akhirnya aku nyanyi lagi kan kamu selalu pengen jadi penyanyi. Aku mau dong denger kamu nyanyi. Sebentar pesawat lewat pemirsa. Papa, kan aku udah bilang. Sorry ya. Jemput papa ya? Hai, Pak. Maaf ya guys dulu. Maaf. Tuh, Papa udah bilang. Bastian, Sita, Papa udah di depan. Udah depan masih di atas padahal. Emang gua ngelucu ya? Aku lagi ngelucu loh, Beb. Itu lucu kan, ketawa imut babe. Aku gak mau lucu lagi sama kamu. Orang lucu keren. Oh tentang hackers tahu nggak? Yang hackers itu Pernah dengar cuman aku nggak. apa namanya, berjorka atau apa bacanya? Jorka. Jorka, Jorka. Nggak tahu orangnya dari mana sih? Nggak tahu, dia tuh ngehack gitu. Kayak what do you think about it? Jadi kalau kamu nggak tahu, jadi ceritanya dia tuh ngehack data-data pemerintahan apa segala macam, terus dia kayak spill it ke media. Oh What do you ya? think about it? Kalau menurut aku ya, selagi itu positif ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dipakai blackmail, I think it's not a good way to use your skill. Ngerti nggak sih? Tapi kalau kayak dia ngelakuin itu buat hal yang positif, menurut aku nggak ada masalah sama Yes, sekali yes, sih. yes, agree. Kecuali kalau dia pakai itu buat Blackmail? kejahatan. Ya blackmail. Blackmail sama kejahatan tuh, blackmail tuh cuman kayak kalau lu ngasih gua duit, gua bakal nyebarin nih. Itu blackmail. Kalau kejahatan tuh bisa aja kayak dia giniin Bank Indonesia, jadi duitnya buat dia semua, kan tuh jahat, korupsi. Tapi ya luar biasa ya, itu sempat sangat viral loh, viral banget. Tapi dia di itu jatuhnya dia di penjara. Nggak tahu emang udah ketangkap belum ah? Tangkap itunya doang. Apa Yang namanya? bikin SPK-nya, bantu yang iya. bantu. By the way gue beb. Kita break sejenak. Oke, lega sudah. Emang bener keluar pup. Iya pup itu bahasa Indonesianya. Sekarang kalau punya mau bagi dua. Mau? Sok ambil. Aku sih nggak mau, buat kamu aja. Kan. Emang kamu mau tai dibagi dua? Tidak pernah aku maruk. Oke kita lanjut. Jadi lupa kan kalau misalnya gue pengen denger Sita nyanyi tadi. Ayo dong nyanyi dong saya. Come on. Suara aku lagi Gak jelek. apa-apa. Ayo kita nyanyi lagu apa? Apa? Terserah kamu. Ntar copyright lagu kita aja. Lagu aku aja lagu. Biar gak copyright. Oh iya. Lagu kita. Oh mereka belum tahu ya? Udah dong, kan kita sering nyanyiin kemarin. Loh, tapi kan mereka belum tahu kelanjutannya. Jangan, kelanjutan jangan. Ahaha. Ntar lagi kita Kepo rekaman, guys, Anda. juga. Ayo. Yang lucu kek kamu ngomong Ci.
Ayo kamu nyanyi apa? Aku rindu. Takkan berubah. 1, 2, 3. Bareng-bareng pas kamu ntar berhenti tengah jalan. Kamu dulu sendiri, aku beatbox bareng. Gak bisa, Beb. Ayo dong. Ya udah kamu. Takkan berubah perasaanku ya? Ya. Perasaanku Terus? pada dirimu. Habis itu gak tahu lanjutan lagi. Meskipun kita jauh. Kamu coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Takkan bareng-bareng Ci. Takkan berubah. Ber- Ketinggian di aku, kamu tinggi. 1, 2, 3. Takkan berubah. Malu sih. Malu aku. Jangan malu, bagus saya. Ya udah lagu kamu aja. Siapa dia? Satu. Kalau nomor rendah mana? Nada mana? Siapa dia? Ku bertanya-tanya. Kerendahan di kamu, yang bagus di kamu. Curi perhatian di keramaian. Ingin ku berkenalan, malah ku kehilangan. Nah. Yeay. Tapi aku nggak suka kalau aku nyanyi bahasa Indonesia. Suaraku elek. Bagus. Coba bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris. And action. Jangan copyright saya. Enggak aman. I'm alone in my head, looking for love in a stranger's bed. But I don't think I found it, 'cause only you can fill this empty space. Di, nggak ada tepuk tangan lu. Kelihatan sih. Ih, parah banget sih. Nah, ngomong-ngomong nih, kan tadi Sebelum itu boleh aku duduk naik kaki ya? boleh, nggak apa-apa. Itu kan di rumahnya 52 Bro, jadi bebas. Kita bahas yang viral-viral. Yang kemarin viral tiba-tiba hilang nih guys. Gue pengen bahas, gue belum pernah bahas. Namanya Citayam Fashion Week. Oh iya. I think it's great. Yep. Menurut aku great sih, cuman mungkin yang miss di aku. Selabau! Yang miss di aku sedikit adalah cara mereka nutup jalannya sih. Persis banget di tengah jalan, maksudnya kayak they wanna do Maybe this. they trying to be like a flash mob. Bukan, kayak itu yang gara-gara pernah nggak sekarang lihat nonton TikTok yang orang-orang ngerekam sendiri tapi kayak di China atau enggak Jepang gitu. Jadi mereka kayak di jalanan biasa, tapi mereka emang pakai pakaian bagus-bagus Iya, banget, iya, tapi di emang Jepang, di Jepang. iya. Tapi kalian tahu nggak, Bong kan, kamu tahu nggak, Bong itu sampai di Jakarta Fashion Week. Tahu keren sumpah. Shout out to Bong, my man. Shout out to Babayo too. Babayo. Rian my favorite. Babayo. Alex. Alex. Shout out to Alex juga, my favorite too, from Bali. Ini dari Mama. Bali. Oh, ini dari Bali. Bali. Keren. I love you, God bless you Alex. By the way, tau gak kenapa Sita pakai jersey Michael Jordan? Bukan karena Michael Jordan-nya. Lihat angkanya sayang. 23 because it's my birthday. Today is my birthday, guys. Woo! Belum. Jam 12. Tapi di Advent udah birthday. Yay. Happy birthday Amore Vino. Thank you. Kita di depan kamera emang harus begini ya. Ulang tahun yang ke-23. Makanya dia pakai baju 23. Go Shannon. It's your birthday. You like a party like It's your birthday. Keren. Halo. Bapak Bastian. Aku mau nanya kamu deh, kepo. Apa sih cita-cita Amore yang belum tercapai? Ngeluarin single. Lalu single. Bukan cita-cita sih sebenarnya, lebih kayak pengen aja. Itu dari 2019. Dari 2019 aku udah nulis lagu tapi aku belum keluarin sampai detik ini juga. Lagunya baik banget. Selain itu, aku pengen denger kayak cita-cita terkonyol Amore. Terkonyol. Enggak, maksudnya aku selain itu, cita-cita Amore menjadi apa? Apa ya? Oh, dulu aku pingin. Gantian bapak gua, aduh apa yang lewat sih pak? Oh, kayaknya ada business meeting deh sama Pak Bito. Oh, jadi papamu sama papaku ketemu lagi Iya. ngomongin mau nikah di mana anaknya? Iya, anaknya. Oh iya, keren banget. Keren banget. Hah, Jadi aku punya cita-cita dulu pas kecil. Karena dulu nih, aku tuh sering banget, rumah aku tuh deket gereja. dia rajin banget ke gerejanya loh guys. Enggak, ya. Enggak, ya. Jadi aku sering main-main di tempat suster, apa sih namanya, lupa aku. Ya kayak TP. Susteran. Ya kayak susteran, tempat susteran. Jadi aku dulu pinginnya jadi biarawati. Serius lo pengen jadi biarawati dulu? That's good dong. Maksudnya itu
cita-cita yang mulia, tapi ya nggak apa-apa, semua kan sudah jalan Tuhan. Sekarang kita jadi penghibur, menghibur banyak orang, itu juga rezeki, itu juga salah satu berkat pastinya untuk kita sendiri gitu. Beb, tapi suatu saat nih kalau tiba-tiba aku nyanyi live gitu, terus aku gemeter di atas panggung, kamu gimana? I'm gonna scream, baby, it's okay. You look great. Relax. I love you. Relax. Look at me, babe. Don't think too much. Just do it. People gonna love it. I'm gonna scream like that. For sure. I'm gonna support you. Keren banget. Terus buat fun dong. Gue sih fun banget. Emang lu fun jadi orang? Lu gak ngeliat gue kayak gimana, bro? Gue ini liat anjing banget, bro. Emang kenapa kalau gue ngomong anjing banget, bro? Kamu mobilnya bagus warna hitam? Iya, kemarin aku beli mobilnya di sekolahan. Mereka pada bingung, mereka tuh pada gak ngerti. Aku nggak apa-apa dong makan. Gak apa, makan aja. Makan ya, guys, makan. Bawa apa tuh? Lagi Kenapa? naik sepeda. Iya, bawa apa lagi naik sepeda soalnya ntar kan ada ini Pemberkatan. Oke, kita lanjut guys. Tadi udah games dan nggak kekabutan kita. Emang kalau misalnya Bastian sama Sita lagi nongkrong kayak gini guys, lagi ngobrol. By the way, aku mau nanya serius nih Beb sama kamu. Apa? Ada nggak sih hal yang sebenarnya belum pernah kamu jelasin ke orang-orang? Aku digigit nyamuk lagi guys, sampai jeding. Ada sih. Banyak lumayan. Ya banyak lah, masa aku nunjukin semuanya. Nggak, maksudnya ada nggak yang kamu mau ceritain tentang apa sebenarnya kamu gitu yang ke orang itu nggak tahu gitu. Orang kan cuma pasti ngeliat orang kan, expectation itu kan berarti menebak yang sebenarnya dari kamu. Yang mungkin ekspektasi orang-orang ngelihat aku tuh di mana, di TikTok aku, di apa namanya, di platform media aku tuh orangnya yang super duper extrovert gitu, di mana aku sangat Oh, interesting nih kita bahas. orang-orang dimana kayak nganggap aku sebagai kayak ih seru banget, ih lucu banget, ketawa-ketawa, ih kakak orangnya gak pernah diem deh, suka ngomong-ngomong itu, padahal sebenarnya itu adalah pengalihan aku aja sih biar kayak So you are an introvert. super duper introvert. Mungkin Ya, aku kadang bingung kayak kamu, aku beda ya. Misalnya kamu sama aku kan beda banget, jauh loh Beb. Kalau gua tuh bisa nipu diri gua tuh. Maksudnya bukan nipu diri ya, kayak gue nggak suka tuh tapi gue gak tunjukin. Nah kalau situ tuh nggak bener-bener straight, kalau dia nggak suka dia tunjukin langsung. Dan gue baru tahu, gue tanya sama dia, ternyata dia tuh introvert. Can you tell me more? Kamu bisa ceritain nggak lebih detail apa yang kamu rasa? Ya aku tahu introvert itu apa, tapi kan pasti setiap orang beda-beda karakternya. Aku introvert, aku sih gimana ya? Ya aku lebih suka menyendiri sih dibanding harus berkumpul sama banyak orang, dimana kalau aku nggak suka dan nggak nyaman aku harus berpura-pura aku enjoy di tempat itu, aku nggak suka, kayak capek aja anjrit, kayak Jadi exhausted. iyalah, kayak kalau contoh Hal apa yang bikin kamu exhausted? dimana aku dipaksa harus ngomong. Itu aja, bukan karena Enggak rame sih, atau gue gimana? bukan kayak contoh nih, kayak awal dulu pacaran, dimana kamu masih belum ngerti kalau aku tuh orangnya introvert. Kayak aku, kalau kamu Kamu suruh tinggal aku pulang dulu. Iya. Gue bingung anjing. Terus gue kayak tapi kan ya, hak dia gitu loh. Oh ya udah, saya besok pagi dia baru jelasinnya. Iya. Lanjut cerita. Iya, kayak dulu maksudnya kayak aku tuh paling gak suka, contoh nih lagi ngumpulnya tuh tempat yang baru gitu. Aku tuh nggak bisa langsung kayak orang-orang lain dimana aku kayak ini seru banget, oh gini, oh lu kapan? Gitu. Kayak harus kayak ngobrol, itu aku nggak bisa, dan aku pasti bakal diem atau nggak main HP. Dimana mungkin buat kebanyakan orang pasti nganggap aku kayak sombong. Sombongnya tuh kayak, di siapa sih lu, sombong banget gak mau diajak ngobrol. Bukan gitu, cuman emang gak bisa aja. Apa yang kamu rasain dalam diri kamu tuh bisa kenyamanan itu nggak ada? Sedih lah. Jadi kayak contoh, aku introvert nih. Ini aku maksudnya coba gambarin ya, mungkin supaya orang jadi ngerti. Bastian ajak kamu nih, nggak taunya banyak orang. Kamu introvert atau aku introvert? Ya kamu yang introvert.
kamu diajak aku banyak orang, apa yang kamu rasain? Sedih langsung, kayak ketemu Iya. orang yang baru gitu, Iya, bukan sedih. yang sudah kayak pada saat kamu duduk banyak orang Sedih. Karena Karena aku nggak bisa kayak orang lain gitu. tapi aku ingat, aku mau nanya juga, pernah satu momen dia itu Sita di Bali waktu itu syuting, gue belum berangkat, gue berangkat hari ketiga karena gue ada kerjaan juga di Jakarta. Yang kemarin dah. Dia telepon gue, dia nangis tiba-tiba di toilet sampai gue panik, ternyata cuman karena dia nggak bisa, itu gimana maksudnya apa? Aku tuh di situ cerna banget loh, saya maksudnya masih mencerna kayak ini kenapa Sita gitu loh, karena nggak ngerti kan akunya. Can you tell me more, kayak apa yang bisa buat kamu sampai nangis gitu? Aku nih, oke. Aku tuh orangnya super insecure ya. Aku sangat insecure sama diri aku dan terhadap orang-orang di sekitar aku gitu. Kayak contoh nih. Aku kalau dulu awal main film, kan aku belum ada apa-apa ya. Jadi kayak ada lawan main aku, mau cewek mau cowok terserah, aku pasti insecure. Kayak gue gak bisa ngapa-ngapain, gue gak bisa ngomong. Apalagi kalau ngeliat pemain-pemain lain atau enggak, ya teman-teman kamu lah ngobrol sama kamu seru, aku nggak bisa ngobrol, aku sedih tau. Apa yang bisa bikin kamu bilang nggak bisa gitu? Udah pembawaan diri aja gitu, kayak apa, kayak Karena aku susah, kayak karena aku energinya harus. ya, jawaban paling gampang adalah karena aku insecure sama capability aku. Ngerti Jadi gak? kamu blame yourself. Yes. Ini contoh, kalau aku, ya walaupun sekarang nih aku jadi, ya siapa lah, aku jadi penyanyi terkenal di seluruh dunia. Tapi kalau contoh aku ketemu sama satu cewek nih, dan aku gak punya apa yang dia punya, aku insecure. Bukan iri ya, insecure. Kayak anjrit, dia punya, gue gak punya, anjir sedih banget hidup gue. Ngerti gak sih? Padahal harusnya tuh gak perlu dilakuin. Karena maksudnya tiap orang tuh punya porsi di mana-mana, Tuhan udah ngasih gitu. Kayak, oke, Tuhan nih lagi bikin si Tamarino, dia bisanya ini, dia kelemahannya ini, ya udah gitu. Tapi orang pun juga bakal dikasih sama-sama porsinya sama Tuhan, tapi aku tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa nerima aja. Gak iri loh Beb ya, aku tuh nggak iri ya. Nah ini yang aku kepo juga nih, ke introvert dan ke insecureanmu ini, kan itu dua hal yang berbeda. Sebenarnya sama sih. Sama ya justru. Belum sama. Kalau enggak sih, tergantung ya. Kalau aku tuh, Nggak, maksudnya aku tuh jadi sebenarnya kamu tuh introvert atau kamu tuh insecure yang dilengkapi dengan introvert? iya itu dia. Lebih ke situ atau ke introvert yang dilengkapi insecure? Oh, introvert yang dilengkapi dengan insecure. Jadi kamu suka ngomong sama, kayak marahin diri kamu sendiri. Yes. Karena ya satu kamu introvert, terus insecure, jadi itu yang membuat kamu nangis waktu hari itu. Iya. Gue panik banget guys, jadi ini sangat menarik. Kenapa? Soalnya gue harus bisa ngadepin dia gimana caranya di posisi seperti kemarin itu, supaya dia tetap bisa jalanin itu. Karena gue jauh kan guys, gue di Jakarta, dia di Bali, sedangkan dia di situ juga ada klien dan lain-lain. Itu gue sangat bingung, gue cerna banget. Tapi gue sekarang baru tahu ternyata kamu tuh selalu blame yourself gitu. Always, all the time. That's why sometimes kalau kita tidur nih, kamu telepon aku subuh-subuh nangis gak jelas, itu aja. Kamu usaha tidur, tiba-tiba kamu malah mikirin hal kejadian yang tadi. Kayak contoh nih ya, Bastian, Beb, aku diundang nih ke acara ini. Terus aku kayak, ya kita sempat berantem tadi. nggak berantem sebenarnya, cuman kayak contoh nih Bastian ada acara. Beb, aku ada acara nih, kamu ikut ya? Guanya nggak ngerti maksudnya dia tuh, karena dia introvert insecure. Gue bete tadi sama dia, kayak kenapa kamu nggak mau nemenin aku gitu. Kamu nyaman gak sih? Atau kamu tuh terganggu? Kamu tuh nggak mau sebenarnya jadi kayak orang kayak gini? Ya nggak mau. Kamu pernah nyari tahu nggak? Atau kamu pernah mikir nggak how to stop that? Aku harus cinta sama diri aku sendiri sih, itu yang paling penting. Tapi sampai sekarang belum, bukan gak bisa, tapi belum. You cannot love me if you don't love yourself, baby. Of course I can. Why? You need to love yourself first. I know. Tapi maksudnya kayak, Aduh gila ya, nyamuk ya, mata, bibir digigit semua, astaga naga. tapi ya maksudnya, Nyamuk gue ulang tahun ya. tapi aku kan, ya emang benar nggak bisa sih. Cuman kan aku
ngelihat kamu sebagai cerminan diri aku sendiri. Jadi kalau emang kamu kayak happy, I'm happy. Tapi kayak aku juga berusaha gitu, kalau responsibility buat bagian kamu itu ada juga di aku, walaupun seharusnya, ngerti gak sih? Yang bikin aku happy harusnya aku, yang bikin kamu happy harusnya kamu. Tapi aku juga pengen kamu happy gara-gara aku happy. But you know, sometimes I'm really sad loh kalau kamu sedih kayak gitu. Enggak, ini beneran serius. Aku suka kadang sedih. Kayak apa karena gue yang nggak bisa ngadepin, apa gue harus apa? Misalnya kayak ya sama aja sebenarnya, kayak kamu kan blame yourself gitu. Aku juga suka blame myself sometimes. Karena ya kalau kamu nangis apa segala macam dan lain-lain. Dan sampai sekarang ya itu yang aku cari, how to stop it. Ngerti gak maksud aku? Ngerti gak sih sayang? Kayak aku juga ngerasain sedihnya gitu loh. Dan yang gue rasa bingung ya. Tapi gak pernah ada kata Bastian kayak capek gitu atau apa. I keep trying. Covid. Tapi in the end, yang aku takut contoh nih. Kita bercanda sama Fedus. Iya, maksudnya kayak contoh aku pun ngerasa kayak do I need help gitu sih. Tapi emang I do need help. Biar I'm helping you. Iya, cuman aku juga butuh yang ekstra gitu, kayak biar nggak membebani kamu terus gitu. Dimana aku kayak juga pengen kayak I need to fix myself biar Bastian juga nggak perlu terus-terusan gitu capek ngadepin aku. Of course aku takut loh, kadang-kadang aku kayak anjir, what if Bastian one day kayak udah capek banget gue ngurusin nih cewek yang kayak gak bisa gabung sama temen-temen gue nih. If suatu saat hari itu datang, I'm gonna blame myself even more. No, I'm not gonna stop you. I love you so much. I'm gonna stay and I'm gonna help you. Sorry pembahasannya kurang. Don't cry. Why you need to be crying? I don't cry. I'm not crying. But your eyes like crystal. Because it's an It's like a emotional mirror. talk. Oke guys, tadi sorry kalau ngomongnya ngalur kidul dan gak jelas karena sebenarnya ini pembahasan yang menarik ya. Tapi gue sebagai host juga kurang mengerti tentang hal ini dan gue nggak mau terlalu so tahu juga. Jadi ya agak Sita sebenarnya sebagai narasumber, asik narasumber, sudah menjelaskan sangat detail dan jelas gitu. Tapi ya guanya nggak bisa untuk apa ya, nyimbangin untuk pembahasan ini. Gue pengen banget ngebahas ini sebenarnya. Semoga lain waktu ada orang yang expert yang bisa coba menjelaskan dan bisa ngobrol sama Sita. Dan gue pengen, soalnya gue ya sebagai orang yang selalu di kompor, sorry guys, ada suara masakan. Sebagai orang yang selalu di sebelahnya Sita, pengen banget tahu apa sih yang harus gue lakuin. Karena guys, kita nih berbeda sama mereka. Bantuan kita tuh sangat penting. Kalau kalian mau tahu, Sita tuh 1-2 kali mungkin seminggu bisa kayak mau lagi bareng atau lagi jauh tiba-tiba nangis aja, telepon dan segala macem, atau depan gue tiba-tiba nangis. Itu hal-hal yang sebenarnya ya gue ya bingung harus apa segala macem. Tapi ternyata sometimes Sita kalau lagi emang moodnya bagus, dia jelasin kayak thank you for understanding. Thank you for apa ya, buat mengerti. Jadi kayak jangan terlalu kita ngadepinnya wah aduh ini kenapa sih ribet nih, karena Sita selalu bilang bahwa ketenangan yang kamu berikan itu sangat membantu Sita gitu. Jadi ya, intinya kalau lu punya abang, adik, orang tua, keluarga, atau pacar lu sendiri, atau siapapun pasangan lu ya insecure atau introvert orangnya, bantu untuk lengkapi dia, untuk supaya dia nggak terlalu sering begitu. Amore, thank you for telling me dan ngobrol bahas tentang what inside of your life yang orang nggak tahu. But intinya I wanna tell you that I always here for you anytime, kapanpun itu, I'm always here. Just tell me, I'm gonna try to help you all the time pastinya, and I'm gonna keep you safe all the time pastinya. Mau nangis? No. Udah cukup Thank ngobrol-ngobrol. you for having me. Cheers dulu kali ya, cheers dulu kali
ya. Cheers. Five gang semua. Ih, keren. Dari becak. Bagus. Dari ngobrol yang viral, bercanda, main game sampai ngobrol serius. Thank you buat Sita udah mau main lagi. Ini ketiga kalinya ya Sita main di konten gua. Jadi ya udahlah, ini harus happy dulu, happy. Yeay. Wah. Semoga di lama itu kita bisa ngobrol bahas itu lagi. By the way guys, channel gua kenapa jadi kayak kuburan gini guys? Kalian kemana semua? Maafin gue yang selalu gak aktif. Maafin gue yang selalu aktif. Tapi gue janji gue akan selalu aktif lagi. Lebih aktif lagi. Dan gue mohon, ayo kita bangun lagi rumah kita nih yang sudah berdebu. Kita rapikan debunya. Kita jadikan rumah ini jadi rumah yang nyaman lagi. Bersihkan debunya. Ya, kita Mau rapikan debunya. oh ya, bersihkan debunya supaya rumahnya jadi nyaman lagi dan enak lagi untuk semua teman-teman ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Pokoknya yang terbaik, kasih support terus buat channel gua, Bastian S. Ada juga channel Basta TV. By the way, sebelum kita tutup video ini, buat teman-teman semua yang mau enjoy vibe kayak gua sambil ngobrol, relax, santai sama teman-teman, nongkrong dan segala macamnya. Mau order Vibe jangan lupa langsung aja buka di vibe24jam.id. Ada di bawah sini, langsung buka websitenya, kalian bisa order 24 jam, pokoknya langsung dikirim ke rumah kalian. Nah yang buat order udah available di kota-kota ini yang gue sebutin. Ada di Jakarta, Tangerang, Cibubur, Bekasi, Rawang, Bandung, Tegal, di mana lagi? Purwokerto, Semarang, Solo, Salatiga, Magelang, Yogyakarta, Klaten, Surabaya, Bandar Lampung, Medan, Dan pasar. let's go! Sita punya tempat Mataram, Balikpapan, Samarinda. Buat teman-teman pokoknya drink with responsibly. I love you guys so much. Sampai ketemu. 1, 2, 3, ciao. Salah ya. Itu Basta ya. 1, 2, 3. Peace out.